Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Oke, alhamdulillah kita sudah kembali ya. Tadi setelah kita break sejenak dan kita tadi di sesi sebelumnya kita sudah membahas dan mendiskusikan tentang desain alur pembelajaran. Nah, sekarang kita akan mendiskusikan lebih jauh terkait tentang desain alur pembelajaran. Namun sebelumnya ini ada opener nih, ada volunteer ya, Ustadz Agung yang akan memimpin opener kita kali ini. Oke, kepada Ustadz Agung dipersilahkan. Aduh, langsung ditembak ini ya. Iya. Belum punya persiapan sebenarnya. Masya Allah. Baik, Ustadz Agung ini terima seorang kasih. yang memiliki banyak sekali icebreaker ya yang bisa di-share ke kita semua. Makanya langsung tembak aja ya. Monggo silakan Ustadz Agung. Baik teman-teman semuanya, kayaknya yang mudah diingat aja ya. Kita openernya masih ingat kalau begini 1, kalau begini tambah, kalau begini sama dengan, kalau begini 2 ya. 2. Terus 2 ditambah 2 sama dengan 4 ditambah 4 sama dengan 8-nya dengan gerakan kepala 8 ya. 8 ditambah 8 sama dengan 16-nya juga dengan gerakan kepala 1 6 ya. Sampai terasa bergerak bila perlu ada bunyi-bunyi krek-krek gitu di lehernya. Oke, kita mulai ya. Oke. Dengan sama-sama mengeluarkan suara terbaiknya. 1, 2, mulai. 1 ditambah 1 sama dengan 2. 2 ditambah 2 sama dengan 4. 4 ditambah 4 sama dengan 8. 8 ditambah 8 sama dengan 16. Masya Allah, tepuk tangan buat semuanya. Oke, terima kasih Ustadz Agung yang sudah membuat kita bergerak-gerak yang menggerak-gerakkan badan kita, jadi mungkin hilang pegel-pegelnya ya, terutama di leher tadi ya, diputar-putar lehernya ya. Oke, baik Bapak Ibu, kita akan melanjutkan diskusi kita pada siang hari ini. Sebentar, saya akan share screen terlebih dahulu. Sebentar, masih loading. Saya coba slideshow. Oke. Nah, Bapak Ibu, tadi kita sudah membahas ya, mendiskusikan dengan pemateri sebelumnya tentang desain alur pembelajaran. Di mana dalam desain alur pembelajaran ada tahapan-tahapan yang akan kita lewati seperti pembukaan, aktivitas, ice breaking, kemudian kaitkan dan simpulkan serta penutup. Nah, kita akan melakukan diskusi dalam breakout room ya. Apa yang akan Bapak Ibu lakukan dalam breakout room ya? Bapak Ibu akan mencari manfaat, mendiskusikan tentang manfaat, tujuan serta contoh kegiatan dalam tahapan desain alur pembelajaran. Dan yang akan didiskusikan adalah manfaat, tujuan serta contoh kegiatan dalam pembukaan, dalam tahapan kaitkan dan simpulkan, serta dalam tahapan penutup. Oke, nanti silakan Bapak Ibu tentukan ketua kelompoknya siapa ya dalam diskusi dalam breakout room. Oke, apakah ada pertanyaan Bapak Ibu untuk instruksi terkait tugas kita kali ini? Jelas. Jelas ya, oke. Saya akan kirim Bapak Ibu ke breakout room. Tunggu sebentar. Oke.
Bapak Ibu akan berada dalam record room selama 15 menit ya. Nanti kita akan kembali lagi ke main room dan mendiskusikan atau mempresentasikan hasil dari diskusinya. Oke, silakan untuk join ya Bapak Ibu ke dalam record room. Ya, Ustaz Agung sudah kembali ke main room ya. Oke. Kelompok kami sangat cepat tadi diskusinya. Ya, Masya Allah ya. Cepat selesainya ya, Ustaz. Kita tunggu bagaimana dengan teman-teman di kelompok lain. Apakah juga sama? Oke. Sepertinya mereka masih asik diskusi ya, sampai belum kembali lagi ke main room ya, Ustaz Agung ya. Iya, boleh jadi. Oke, kita akan tunggu sebentar sampai semuanya kembali ke main room. Oke. 3, 2, 1. Oke. Iya. Ustazah Ena sudah kembali. Sudah kembali ya. Alhamdulillah. Masya Allah. Gimana diskusinya, Zena? Seru tadi. Alot kayaknya. Walaupun Paling duluan pulang tadi masalahnya. Iya, tadi Ustaz Agung yang duluan ya sampai ke main room. Yang lainnya seperti tadi masih asik diskusi ya. Sampai Memang serius sekali Ustazah Enanya tadi. Oh iya ya, Iya. Masya Allah. Oke, baik Bapak Ibu kita akan lanjut. Nah, sekarang Bapak Ibu silakan untuk mempresentasikan hasil dari ini tadi ya, belum yang ini ya. Oke, sebentar. Sebentar. Saya share screen dulu materi kita tadi. Nanti Bapak Ibu akan presentasikan setelah ini hasil dari diskusinya di kelompoknya masing-masing ya. Tadi di kelompok 1 akan menjelaskan tentang tahapan pembukaan ya, apa manfaat dan tujuannya. Kemudian kelompok 2 akan membahas atau mempresentasikan tentang kaitkan dan simpulkan manfaat, tujuan, serta contoh kegiatannya. Begitupun pada kelompok 3 yaitu tahapan penutup. Oke. Kelompok 1, silahkan. Siapa tadi yang menjadi juru bicaranya? Di pembukaan. Saya tadi. Oh, Ustaz Agung. Oke, silakan Ustaz Agung. Ena bukan pembukaan. Break Zoom 1 kan? Oh ya, oh enak ya. Oke. Ustaz Agung jangan sampai salah ya. Ruang Zoom ya Ustaz Agung. Oke ya. Silakan Ustaz Zaina. Iya. Semangat kayaknya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini Ibu, jadi kita tadi udah diskusi sama Ibu Sri Dewi Apriyanti tentang pembukaan di dalam suatu pembelajaran. Jadi kami menyimpulkan ya Bu ya. Jadi pembukaan itu adalah usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh guru untuk menciptakan kekondusifan kelas bagi siswa agar mental mereka itu mampu untuk memperhatikan pembelajaran yang akan mereka pelajarin hari itu. Nah, biasanya komponen-komponen dalam pembukaan itu biasanya kayak membuka kelas. Bagaimana kita membuka kelas itu dengan cara bahasa yang menarik perhatian, kemudian ada ice breaking, kemudian mengkondisikan kelas, termasuk dengan pengucapan salam kepada gurunya juga gitu. Kemudian tadi ada kayak biar menarik gitu kan, komponennya juga ada hal yang menarik di pembukaan. Apa hal yang menarik? Agar anak-anak itu
sebelum ke materi mereka akan tertarik dengan pembelajaran itu. Dengan cara apa? Dengan ice breaking gitu, Bu. Nah, biasanya ice breaking itu bisa kita lakukan, nggak bakalan kayak Ustadz Agung tadi contohkan kan, nggak terlalu lama, 1 atau 2 menit saja udah membuat mereka bahagia gitu kan. Kemudian open minded, jadi mereka lebih terbuka untuk menerima materi selanjutnya gitu, nggak kaku gitu. Kemudian adanya perhatian, kita tanya siapa yang hadir, siapa yang nggak hadir, gitu kan bentuk perhatian kita juga terhadap anak murid. Kemudian kita kasih motivasi sedikit, tapi jangan terlalu banyak, apalagi lawan bicara kita anak-anak kecil misalnya atau anak-anak cowok, biasanya mereka agak nggak suka terlalu banyak ngomong kalau gurunya gitu kan. Nah jadi dikasih pembangkit motivasi, kemudian ada namanya apresepsi, Bu. Jadi kita butuh banget yang di pembukaan itu apresepsi. Apa itu apresepsi? Apresepsi itu adalah kayak pemancing materi kita ke kehidupan mereka. Misalnya nih, kayak misalnya IPA di fisika, kayak misalnya belajar tentang gerak lurus tuh. Terus teman-teman, Ibu saya contohkan. Tadi siapa nih yang jalan dari rumah atau tentang jarak dan perpindahan gitu. Kira-kira kalau kalian dari rumah terus ke sekolah terus balik lagi ke rumah, itu kalian melakukan perpindahan apa enggak gitu. Jadi kayak mereka mengalami apa yang mereka alami di lingkungan mereka, kemudian kita kaitkan dengan materi yang akan kita pelajari. Insya Allah itu akan menjadi sebuah pembukaan yang menarik bagi anak-anak. Itu, Bu. Oke, Masya Allah, luar biasa. Tepuk tangan dulu dong buat Ibu Ena dan juga kelompoknya ya. Luar biasa sudah menjelaskan tentang manfaat, tujuan, serta contoh kegiatannya ya. Tadi di IPA, khususnya di fisika tadi ya yang Ibu Ena tadi sampaikan. Masya Allah, luar biasa. Apa ada tanggapan dari kelompok lain atau sudah cukup jelas ini tadi contoh yang dipaparkan, hasil diskusi yang dipaparkan oleh Ustazah Ena? Jelas. Oke, cukup jelas ya. Oke, luar biasa. Oke, kongres buat kelompok 1 ya Ustazah Ena dan juga timnya. Kita lanjut di kelompok 2. Ada Ustadz Agung ya di kelompok 2. Kelompok 3 saya tadi. Oh, kelompok 3. Kelompok 2 Bu Eni ya? Iya, betul. Oh ya, monggo Bu Eni, silahkan. Baik. Untuk kegiatan yang kedua tentang kaitkan dan simpulkan. Jadi kaitkan dan simpulkan itu semacam review pembelajaran ya. Jadi siswa diminta untuk mengingat kembali, merecall kembali materi pembelajaran yang telah disampaikan oleh guru sebelumnya. Jadi ada beberapa kegiatan yang bisa dilakukan di situ. Ada wordstorm misalnya, jadi siswa diminta untuk menyampaikan kata-kata atau istilah-istilah yang mereka temukan di dalam pembelajaran. Kemudian ada mind mapping gitu dan lain sebagainya. Itu aja, Coach. Masya Allah. Luar biasa, tepuk tangan dong buat Bu Eni dan kelompoknya ya yang sudah memaparkan hasil dari diskusinya. Oke, betul sekali tadi yang disampaikan oleh Bu Eni ya. Tadi contoh-contoh kegiatan yang ada dalam kaitkan dan simpulkan itu sangat real yang disampaikan oleh Bu Eni tadi. Misalnya ada wordstorm ya tadi, bisa juga snowball ya yang dilakukan untuk dalam kegiatan kaitkan dan simpulkan. Oke, Masya Allah. Kita lanjut kelompok 3. Silakan Ustadz Agung dan tim. Baik, terima kasih kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok 3 tadi diskusi cukup alot ya, sangat bersemangat, tapi cepat selesai gitu karena semuanya sangat aktif gitu ya. Yeah. Sampai yang keluar dulu dari rubrik outroom ya tadi ya kelompoknya Ustadz Agung yang duluan ya. Oke, baik, dalam tahap penutupan kita tadi menyimpulkan, mendiskusikan bahwa ada beberapa manfaat yang mungkin termasuk juga tujuan yang kita dapatkan ketika kita betul-betul menerapkan penutupan ini dengan baik dan maksimal. Setidaknya di dalam tahapan penutupan itu memang anak-anak juga diminta untuk atau menyampaikan tentang proses refleksi gitu ya terhadap sebuah materi yang kita ajarkan di kelas, sehingga refleksi itu tidak hanya kemudian mereka memaknai secara teori, tapi mereka juga punya keinginan yang kuat, utuh untuk kemudian bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Karena dari tahap penutupan itu, di mana anak-anak bisa
terlibat secara emosi, kemudian terlibat secara perasaan yang utuh gitu terhadap pembelajaran yang kita lakukan. Nah, kalau jenis-jenis atau contoh aktivitas yang kita lakukan ya, misalkan bisa dengan metode watching movie, bisa di metode juga dengan menyanyikan dengan gerakan-gerakan juga bisa, supaya nanti memang betul-betul apa yang kita ajarkan hari itu betul-betul meresap dan terinternalisasi begitu ya, lebih kurang kepada anak-anak kita di dalam sebuah kelas. Kami tadi juga sempat menyepakati ada gerakan-gerakan gitu ya. Cuma karena belum terlalu familiar, jadi gerakannya tidak bisa kami tampilkan gitu ya untuk saat ini. Oh, begitu ya. Sayang sekali ya. Susah dilakukan ya, Tat. Itu aja dari kami, silakan. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu dong buat kelompoknya Ustadz Agung dan teman-teman. Ya, luar biasa ya. Oke, mudah-mudahan nanti di lain kesempatan gerakannya sudah fix ya Ustadz, bisa di-share ke teman-teman yang lain ya. Oke. Baik, Bapak Ibu semuanya, kita masih ada satu kegiatan di breakout room tadi ya. Tadi kita sudah membahas tentang manfaat, tujuan, dan contoh kegiatan dalam setiap tahapan alur pembelajaran. Nah, selanjutnya untuk lebih deep lagi, active deep lagi ya, supaya lebih deep, Bapak Ibu kembali akan bekerja dalam kelompok, dalam tim ya, dan Bapak Ibu akan membuat satu desain alur pembelajaran. Ya, oleh karenanya Bapak Ibu akan menentukan terlebih dahulu temanya. Temanya apa, kemudian kelas berapa, kemudian kegiatan tiap bagiannya. Artinya mulai dari pembukaan, aktivitas, ice breaking, kaitkan dan simpulkan sampai penutup. Oke, dan tentunya tentukan siapa ketua kelompok di dalam breakout room nanti supaya ada yang memimpin dalam diskusinya. Oke, apakah ada pertanyaan Bapak Ibu terkait instruksi untuk aktivitas kita selanjutnya? Jelas? Jelas, Coach. Oke, terima kasih. Kalau begitu, saya stop share dulu dan saya akan kembali mengirim Bapak Ibu ke dalam breakout room. Silakan Bapak Ibu untuk kembali bergabung dalam breakout room. Jauh, Bu. Bapak Ibu, Ibu Ya. semua di sini ya, diskusinya insya Allah berjalan ya. Oke. Berjalan, Bu. Oke, Alhamdulillah. Sudah sampai di tahap apa ini? Sudah menentukan tema dan kelas berapa ini? Bu Eni? Insya Allah Bu Eni sudah nentuin temanya ya Bu ya. Apa Bu Eni? Ini jadinya temanya Bu Eni? Temanya tentang globalisasi, Coach. Kelas tema apa berarti ya? 4 kelas 6. Oke. Baik. Silakan untuk dilanjutkan diskusinya. Saya akan coba berkunjung ke grup yang lainnya. Siap. Nanti. Bagaimana Ustaz dan Ustazah sudah selesaikan diskusinya? Kelompok kami baru sapan saling kenal aja tadi tuh. Oh, baru saling kenal ya? Oke, berarti silakan ditentukan ini. Sudah punya gambaran insya Allah. Tapi Ustaz Agung udah luar biasa tadi, Ustazah. Iya, Masya Allah ya. Nah. Oke, baik. Saya akan kembali ke kelompok yang lain. Silakan untuk dilanjutkan, tentukan tema, kelas, dan tentukan aktivitas dalam setiap tahapan desain alur pembelajarannya. Oke, selamat melanjutkan, Ustaz dan Ustazah.
Selamat datang kembali Bapak Ibu di main room. Oke. Ya Allah, bagaimana diskusinya tadi? Serunya Seru ya kayaknya ya tadi. Excited. Oke, baik. Kita akan Seru, lanjutkan seru. ke tahap selanjutnya, yaitu Bapak Ibu akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompoknya masing-masing. Oke, tadi ada 2 kelompok ya, kelompoknya Ustadz Agung dan Ustazah Ena, dan juga kelompoknya Ustazah Eni dan Ustazah Dedew ya tadi. Oke. Silakan kelompok siapa dulu yang mau duluan ini? Kelompok kami. Oh, Ini semangat. oke. Mau nggak silakan Bu Eni dan Ustazah Dedew kelompoknya. Silakan. Udah tadi apa ya? Tadi untuk kelompok kami temanya tentang globalisasi kelas 6 ya, tema 4. Jadi tadi ada kegiatan dari apa pembukaan ya? Iya. Oh ya, opener. Opener ya, ada opener. Openernya kami buat dengan apa namanya itu? Saya lupa itu. Adjective, positive adjective from your name. Jadi apa nama kayak gitu, biar menyemangati anak-anak. Jadi mengkondisikan awal. Terus habis itu di kegiatan, ada kegiatan kita gunakan konsep terpadu seperti biasa. Jadi ada telaah dan lain sebagainya. Kita coba putarkan video. Setelah itu ada kegiatan-kegiatan yang lain mengikuti sampai duniawi ukhrawi. Habis itu nanti ada kegiatan ice breaking, apa namanya, kayak energizer kayak gitu, memberikan semangat untuk anak-anak biar enggak ini bosen dengan yang sudah dilakukan. Gitu. Terus ada kaitkan simpulkan, jadi dengan word storm, jadi anak-anak tadi yang dipelajari apa saja biar dikumpulkan. Itu terakhir penutup. Oke, Masya Allah, luar biasa. Tepuk tangan untuk kelompok Bu Eni dan Ustazah Dede yang sudah luar biasa tadi mempresentasikan hasil dari diskusinya. Oke, apakah ada tanggapan dari kelompok lain? Ustadz Agung, Ustazah Ena dari kelompoknya? Cukup kayaknya. Cukup ya, mantul ya, insya Allah ya. Sudah mantul dari kelompok Ustazah Eni. Oke, silakan lanjut kelompoknya Ustadz Agung dan Ustazah Ena. Ustadz Agung yang akan menyampaikan. Oh, Agung, silakan. Oke. Ya, yang cowok mengalah ya. Baik, tadi kami sudah mendiskusikan tentang tema yang kita sepakati tadi tentang menjaga tumbuhan sekitar ya. Ini dilaksanakan atau pembelajarannya di kelas 6. Baik, kemudian untuk jenis kegiatannya, openernya kami tadi menyepakati ada salam pembuka standar lah gitu ya, berdoa, cek kehadiran, bertanya emotional check-in gitu ya, apa perasaannya pagi ini. Kita semua tadi menyepakati itu. Kemudian untuk sebelum masuk ke kegiatan pembelajaran dengan pendekatan terpadu, kita tadi sempat menyepakati ada selingan energizer gitu ya, ada permainan hitam hijau begitu. Dan sekali lagi juga mohon maaf tidak bisa ditampilkan karena ini belum disepakati gerakan yang utuh ya, baru separuh-separuh tadi gitu ya. Kayaknya dia tadi separuh-separuh ya, nanti harus dikokohkan betul-betul nih Ustadz Agung. Ya. Ide-ide yang luar biasa itu ya. Ya karena singkat ya, karena kondisi. Oke. Iya, untuk kegiatan pembelajarannya kita awali dengan terpadu gitu ya, telaah. Anak-anak kita perlihatkan atau presentasikan via PPT gitu soal bagaimana jenis-jenis tanaman gitu ya yang ada di sekitar anak-anak kita di rumah sehingga mereka lebih berasa dengan tanaman-tanaman sekitar gitu. Kemudian tahapan eksplorasi, mereka diberikan kesempatan untuk bekerja kelompok. Kemudian juga ada tahapan-tahapan berikutnya, rumuskan, presentasikan, aplikasikan ukhrawi dan duniawi. Nah, sebelum ke tahapan do, kami tadi juga sempat menyepakati ada linking and summarizing, karena memang dalam tahap sebelum do,
DU itu kan untuk mengingat kembali anak-anak kita terhadap materi yang sudah kita sampaikan. Betul. Karena ini sudah kelas 6, sudah canggih ya. Kebetulan anak-anak kita ini anak-anak milenial, jadi kita fasilitasi dengan pola atau tool yang kita gunakan itu dengan aplikasi Slido ya, sehingga mereka bisa langsung menjelaskan apa yang menjadi yang insight yang mereka dapatkan dalam materi kita hari ini. Nah, kemudian di tahapan duniawi dan ukhrawi juga kita tadi sudah menjelaskan kepada anak-anak betapa bahwa apapun yang kemudian tanaman itu bagian menjadi ciptaan Tuhan, ciptaan Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus menyayanginya. Menyayangi ciptaan Tuhan berarti kita mewujudkan sikap sayang juga kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian tahapan terakhir di situ kita tadi menyepakati ada tahapan closer ya. Bagaimana standarisasinya seperti doa penutup, guru menitip salam kepada orang tua dan seterusnya. Termasuk juga kita berikan kesempatan kepada siswa sebelum pelajaran itu benar-benar kita tutup. Kita berikan kepada anak-anak kira-kira mission ya. Apa mission kamu sehingga pembelajaran ini betul-betul bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sederhananya misalkan betapa anak-anak itu mereka menginginkan saya Ustaz gitu, setelah ini saya akan selalu menyirami tanaman setiap pagi. Saya Ustaz, saya akan menyiangi tanaman sekitar bunga saya, tanaman saya, rumput-rumput dan seterusnya. Jadi tadi banyak yang bersepakat seperti itu. Baik, saya pikir itu dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa. Tepuk tangan untuk kelompoknya Ustadz Agung ya dan Ustazah Ena. Sudah sangat lengkap sekali ya. Ada LX Introflexnya sudah masuk semua, terpadunya sudah masuk semua ya. Sampai pada tahap closure dan mission ya sudah dipaparkan tadi. Masya Allah. Luar biasa Bapak Ibu ya yang sudah menyampaikan hasil diskusinya terkait tentang desain alur pembelajaran. Oke, saya yakin bahwa Bapak Ibu sudah sangat memahami ya terkait tentang desain alur pembelajaran ini, terbukti dengan hasil presentasi dan hasil kerja Bapak Ibu tadi yang disampaikan itu sudah sesuai dengan apa yang telah kita pahami bersama di sesi-sesi sebelumnya. Nah, Bapak Ibu jangan lupa nanti hasil dari diskusinya untuk diupload di Google Classroom ya. Oke. Sebelum pukul 23.59 terakhir ya untuk mengupload tugasnya di Google Classroom. Baik Bapak Ibu, sesi saya sampai di sini. Nanti setelah ini ada sesi dengan Coach Maya ya di closure dengan Coach Maya yang akan menyampaikan closure pada sesi kita kali ini. Terima kasih banyak Bapak Ibu dan kita akan menyambut Coach Maya setelah ini untuk menyampaikan closure. Saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.